Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan yang tetap memberkati kami di pagi hari ini dengan kehidupan yang baru yang Engkau percayakan kepada kami. Sebelum kami melangkah menjalani akan aktivitas kami pada hari ini, kami mohon kiranya Engkau memberikan pedoman hidup kepada kami untuk kami semakin dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman kami kepadamu. Kiranya Roh Kudus membukakan akan hati dan pikiran kami, memberikan kami pengertian serta damai sejahtera untuk kami bisa mengerti dan menerima firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami memohon dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Selasa, tanggal 24 Agustus tahun 2021, terambil dari Mazmur pasal 9 ayat 11. Mazmur pasal 9 ayat 11, demikian bunyinya. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jemaat terkasih, bagaimana sikap kita bila kita baru bertemu dengan seorang asing yang kebetulan berada di tempat yang sama dengan kita? Entah itu semeja dengan kita, semobil dengan kita, atau sekamar dengan kita dalam sebuah penginapan di rapat. Tentunya sulit rasanya bagi kita untuk bisa berbicara terbuka kepada orang yang baru saja kita kenal. Biasanya hubungan antara dua orang atau lebih yang baru bertemu pasti tentulah akan kaku rasanya. Berbincang-bincang seadanya, dan mungkin hanya basa-basi saja. Tetapi akan berbeda hasilnya jika yang bertemu adalah orang yang sudah saling mengenal dengan baik. Dengan sahabat terdekat misalnya, kita akan dengan leluasa dan merasa nyaman bercerita tentang banyak hal, bahkan yang sifatnya lebih pribadi. Kita akan mudah untuk mencurahkan perasaan kita atau curhat kepadanya, menanyakan pendapatnya secara pribadi, menerima kritikan atau masukannya, dan sebagainya. Orang yang kita kenal dengan baik pasti tidak akan berusaha untuk mencelakakan kita. Sebaliknya, kita akan menerima dengan mudah kritikannya atau pendapatnya tanpa ada rasa tersinggung, karena kita percaya bahwa pendapatnya atau kritikannya itu adalah baik untuk kita. Lalu mengapa itu bisa terjadi? Itu terjadi karena lewat pengenalan satu sama lainnya yang sudah sangat mendalam seperti itu, kita akan tahu tentang dirinya dan kita akan percaya lebih kepadanya daripada sebelumnya. Kita akan tahu bahwa mereka tidak akan membuat kita celaka. Semakin dalam kita mengenal seseorang, maka semakin dalam pula kita percaya kepadanya. Kita pun akan merasa sayang dan peduli kepadanya. Demikian pula sebaliknya. Jika kita tidak pala mengenal orang itu dengan baik, kita akan menjaga jarak kita dan lebih berhati-hati dalam bicara, takut membuat orang itu jadi tersinggung atau berpikiran negatif tentang kita. Nah, itulah yang sering disebut dengan tak kenal, maka tak sayang. Hubungan kita dengan Tuhan pun demikian. Sejauh mana kita mengenal akan Tuhan kita, itu berkaitan erat dengan seberapa jauh kita dekat dengan Tuhan. Dan itu akan sangat menentukan
seberapa besar kita percaya kepadanya. Mungkin kita mudah untuk mengatakan, aku percaya kepadamu Tuhan. Entah itu melalui doa-doa kita, entah itu melalui puji-pujian yang kita naikkan, ataupun lewat ucapan-ucapan kita kepada orang lain. Tetapi ketika kita berada dalam suatu realita hidup yang pelik ataupun yang sulit, belum tentu kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Bisa saja ketika ada badai menerpa ataupun masalah yang begitu kompleks ataupun rumit, kepercayaan kita kepada Tuhan itu bisa menurun. Bahkan tidak jarang itu menghilang. Dan itulah yang membuat orang menjadi murtad ataupun bunuh diri dan meninggalkan akan Tuhan. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak orang saat ini didera akan kekhawatiran dan ketakutan terhadap apa yang akan terjadi di masa yang depan. Apakah mereka akan terkena COVID? Apakah mereka akan bangkrut? Tidak pernah tahu ujung dari pandemi ini bagaimana. Apakah masih bisa bertahan hidup atau tidak? Karena itulah orang yang sering kali dirasa akan kekhawatiran dan ketakutan yang timbul dari pikirannya sendiri menjadi orang yang paranoid, yaitu perasaan takut yang berlebihan atau kecurigaan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Bukannya percaya kepada Tuhan, tapi malah lebih mudah untuk menyerah kepada ketakutan dan kekhawatiran yang menghantui akan pikirannya. Sebagai halnya contoh, ketika ada berita atau informasi terkait dengan kesembuhan COVID-19 ini, entah itu dari susu Bear Brand, maaf kalau saya sebutkan nama susunya, ataupun vitamin C, vitamin D, orang banyak memakan vitamin, melebihi dari dosis yang seharusnya, lalu menimbun banyak, sehingga membelanja begitu banyak untuk persediaan mereka, ya mereka tidak peduli lagi dengan orang lain. Yang ada mereka begitu takut, sehingga mereka harus menimbun akan barang-barang tersebut. Dan itu membuat persoalan ataupun masalah itu menjadi nampak begitu besar dibandingkan kuasa Tuhan. Bukan berarti kita tidak perlu akan susu ataupun vitamin, bukan. Tetapi lebih besar vitamin ataupun susu itu dibandingkan Tuhan. Bila Tuhan memberkati akan apapun itu jenisnya, maka kita pun akan diberkati dan sehat. Karena itulah kita perlu yang namanya percaya kepada Tuhan. Dan itu dimulai dari kita mengenal akan Tuhan kita. Lewat apa? Yang pertama adalah lewat komunikasi dua arah dengan Tuhan. Kita banyak berpikir bahwa sudah cukup kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan mendengar dan akan menjawab doa-doa kita. Apakah itu benar adanya? Ya, mungkin saja. Tetapi bagaimana kita bisa tahu apa yang Tuhan kehendaki? Bagaimana kita bisa tahu bahwa doa kita ataupun apa yang kita utarakan kepada Tuhan itu baik bagi kita atau tidak? Bagaimana kita bisa tahu itu kalau kita tidak membaca akan firman Tuhan? Yang ada kalau kita hanya berkomunikasi kepada Tuhan melalui doa-doa kita, kita hanya menuntut, meminta kepada Tuhan. Tuhan begini, Tuhan begitu, Tuhan aku ingin ini, Tuhan aku ingin itu. Tanpa kita mau mendengar apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kita. Firman Tuhan yang berisi tentang dirinya, kemahakuasaannya, keajaibannya, keperkasaannya, perlindungannya, keadilannya, kebaikannya, kasihnya, bahkan ketidaksenangan dirinya untuk kita lakukan, itu ada dalam firman Tuhan. Karena itu butuh yang namanya komunikasi dua arah. Kita berdoa kepada Tuhan dan kita membaca firman Tuhan untuk mengenal lebih dalam tentang Dia. Karena dari firman Tuhanlah kita akan mampu mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya secara mendalam. Apakah benar Dia seperti yang orang katakan?
atau Dia sendiri yang berbicara kepada kita siapa Dia sesungguhnya. Lalu yang kedua, mengenal Tuhan lewat pengalaman hidup kita secara pribadi. Berapa usia saudara sekarang? Apakah 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 15 tahun, atau 60 tahun, atau 80 tahun? Sepanjang usia itu sudah seberapa banyak pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Dan sudah seberapa banyak yang kita kenal tentang Tuhan kita. Biasanya orang akan lebih mengenal Tuhan ketika dia telah berhasil melalui akan proses ataupun kesulitan itu. Ketika dia berulang tahun misalnya, dia akan sadar, oh Tuhan telah menyertaiku melewati usia sampai dengan 40 tahun ini. Ataupun ketika dia sembuh dari sakit, Tuhan telah menyertaiku, menyembuhkanku dari sakitku. Tapi tahukah kita bahwa sebelum kita berhasil melewatinya, sebelum kita berhasil menyekolahkan anak-anak kita, sebelum kita berhasil mendapatkan pekerjaan itu, sebelum kita berhasil mendapatkan usia itu, sebelum kita berhasil mendapatkan rumah itu, sebelum kita berhasil melayani akan Tuhan itu, sebenarnya Tuhan telah memperlihatkan, menyatakan akan kuasa dan kasih-Nya, bahkan dirinya sesungguhnya kepada kita. Hanya saja lebih besar persoalan itu kita lihat dibandingkan dengan dirinya. Kesabaran, kesetiaan yang perlu ada ketika kita berproses atau berjalan dalam kehidupan ini, sehingga kita mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Dan disitulah timbul juga rasa percaya kita yang mendalam kepada Tuhan. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janganlah berhenti untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Karena dengan mengenal Tuhan, maka kita akan percaya padanya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita yang senantiasa mencari akan Dia dan rindu kepadanya. Amin, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima. Kami sungguh bersyukur Engkau mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami harus lebih percaya kepadamu dalam menjalani hari demi hari. Bahwa sesungguhnya kami tidak mampu melewati semua itu jika Tuhan tidak bersama dengan kami. Karena itu biarlah semakin bertambah percaya kami dengan kami semakin mengenal Engkau lebih dalam. Bukan saja lewat doa kami Tuhan, tapi lebih daripada itu, firman Tuhan yang memperkenalkan akan diri-Mu kepada kami, siapa sesungguhnya Engkau. Dan biarlah dengan firman-Mu kami dapat yakin, dapat dikuatkan iman kami untuk menjalani hari demi hari. Dan melalui pengalaman-pengalaman hidup yang luar biasa yang kami rasakan dan kami lihat, kami juga semakin yakin kepadamu siapa Engkau Tuhan. Bahwa Engkau melebihi segala masalah kami. Bahwa Engkau melebihi segala sakit penyakit kami. Bahwa Engkau melebihi segala kesulitan yang kami hadapi. Engkau selalu ada memberikan solusi yang terbaik bagi kami. Engkau selalu mencukupi apa yang kami butuhkan. Engkau selalu membukakan mata hati kami. Engkau selalu membantu kami melembutkan akan hati yang keras. Dan bahkan Engkau mengobati akan kami yang terluka. Dan mengampuni segala dosa ataupun kesalahan kami. Terima kasih banyak Tuhan atas semuanya. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Dan kami hendak melangkah pada hari ini dengan yakin dan pasti. Bahwa Tuhan yang kami percayai akan senantiasa bersama dengan kami. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya kita semakin mengenal Tuhan dari firman-Nya dan juga pengalaman hidup kita, semakin kita percaya kepadanya, sehingga kita akan dengan mudah menjalani hari demi hari kehidupan kita. Tuhan memberkati, salam sehat.